Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Zahra Setiawan dengan NIM 12027-02001 dan juga teman saya yaitu Saya Agus Masdar dengan NIM 1202702008. ya. Di sini kita mau menjelaskan atau mempresentasikan mata kuliah yaitu Sistem Informasi Enterprise Terpadu dengan dosen mata kuliah yaitu Bapak Sigit Wijayanto, BSc, MSc. Kemudian di sini kita akan membahas mengenai ERP dan juga sistem SIMECO system. Bisa di next. Ya, pembahasan kali ini kita mau membahas mengenai 4 topik, yaitu definisi ERP, terus kemudian ada software ERP, apa itu SIMECO, dan juga demo SIMECO sistemnya. Bisa di next. ERP. Sini ada tanda tanyanya, ERP. Sebenarnya ERP ini sudah kita singgung oleh teman-teman kita sebelumnya di minggu-minggu lalu, dan juga ada yang membahas mengenai SAP sendiri. Jadi kemungkinan kita sudah cukup tahu apa itu ERP, apa itu definisi ERP dan juga seluk-beluknya. Bisa di next. Kemudian di sini ada definisi ERP, yaitu sebuah sistem yang banyak digunakan oleh perusahaan atau untuk mengelola bisnisnya dengan kapasitas yang besar. Di sini ada kayak underline gitu, kapasitas yang besar. Ya, ERP ini sebenarnya cocok buat perusahaan yang sudah besar gitu, yang punya departemennya banyak, yang bukan cuman satu departemen atau yang masih umur jagung yang harus kayak survive gitu. Jadi tuh ERP ini dikhususkan buat perusahaan yang udah matang, yang udah cukup biaya, tenaga, dan juga pikirannya. Kemudian sehingga setiap departemen dalam perusahaan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan tugas dan wewenangnya melalui sebuah rangkaian software yang sudah terintegrasi. Di sini tuh departemennya itu berjalan sesuai dengan tugas dan wewenangnya. Jadi setiap departemen-departemen kan banyak ya, modul-modulnya itu kan banyak, ada kurang lebih itu ada 15 kalau nggak salah. Di situ ada purchasing, ada CRM, ada finance, manufacturing, ada sales dan marketing, dan juga lainnya. Jadi itu setiap modul itu dia itu diatur oleh satu gitu, jadi nggak double job gitu. Jadi di sini fungsi ERP itu buat mengatur biar lebih efektif dan efisien dengan sebuah rangkaian software yang sudah terintegrasi. Nanti kita akan bahas softwarenya, yaitu bisa di next. Software ERP. Software ERP ini berisikan sebuah aplikasi yang dapat mengotomatiskan fungsi bisnis seperti produksi, laporan penjualan, akuntansi, finance, dan masih banyak lagi. Di next. Kemudian di sini kita mau membicarakan tentang kelebihan dan kekurangan sistem ERP itu apa sih? Kita membahas kelebihan dulu, yaitu yang pertama itu ada mengurangi biaya operasional. Biasanya itu sumber dana paling besar itu dihabiskan buat perusahaan oleh perusahaan itu berasal dari operasional dan juga manajemen. Keduanya ini bisa dikelola secara ringkas kalau misalnya kita mempunyai sistem ERP ini. Jadi secara nggak langsung itu bisa mengurangi biaya operasional yang perlu dikeluarkan oleh pihak perusahaan. Kemudian berikutnya itu ada bisnis dan data bisa terintegrasi. Di era milenial sekarang, nggak hanya milenial sih, di dulu-dulu juga data itu kan menjadi hal suatu yang penting. Data itu jadi menjadi fakta penting yang harus bisa dipegang, yang harus bisa dikantongi di setiap perusahaan. Jadi manfaat ERP itu untuk menjaring setiap data yang
dibutuhkan buat oleh perusahaan, sehingga bisa dalam pengambilan keputusan itu bisa lebih akurat gitu. Jadi selain itu, perubahan juga terjadi secara real time, sehingga lebih mudah untuk dipantau. Dan berikutnya ada meningkatkan kolaborasi. Kolaborasi itu menjadi suatu yang penting di era sekarang, gak hanya di era sekarang. Jadi kalau misalnya di sosial media itu, kalau kita nggak collab itu nggak viral. Jadi kolaborasi ini di ERP itu menjadi kebutuhan penting tentunya, yang sekarang ini wajib dikuasai oleh setiap perusahaan. Pasalnya tanpa melakukan kolaborasi, nggak ada tuh yang namanya ide-ide cemerlang, ide-ide yang yang bisa mengubah teknologi, yang bisa mengubah kemajuan teknologi, yang adanya pembaharuan teknologi. Kemudian ada produktivitas meningkat, meninggalkan sistem manual dan menggantinya ke dalam sistem digital. Tentukan secara otomatis akan meningkatkan produktivitas. Jadi hebatnya sistem ERP dia itu sangat membantu dalam melakukan pekerjaan berulang sehingga bisa dikerjain secara otomatis. Dengan begitu masih banyak waktu luang yang bisa dimanfaatkan untuk kegiatan lain. Dan berikutnya ada mengelola bisnis menjadi lebih kondusif. Modul pada setiap ERP yang sudah saya bahas tadi yang ada 15 itu, kurang lebih ada 15, buat bisnis itu secara keseluruhan memang menjadikan lebih kondusif. Yang dimaksud kondusif di sini itu bisa saling berintegrasi satu sama lain. Kemudian pengambilan keputusan, membantu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan ini merupakan hal yang penting dalam menjalankan perusahaan, karena keputusan tersebut akan menentukan arah perusahaan itu akan berjalan. Apakah perusahaan itu mau memilih jalan positif atau negatif gitu. Jadi tergantung keputusan yang kita ambil, yang kita putuskan tentunya. Kemudian ada kekurangan software ERP. Jadi kalau misalnya kita membahas kelebihan juga ada kekurangannya. Yang pertama itu ada biaya awal besar buat mengimplementasikan atau mengaplikasikan sebuah software ERP ini kan pasti membutuhkan biaya yang besar tentunya di awal-awal gitu. Jadi ini tuh udah nggak asing lagi gitu, karena dari kontribusinya saja kita sudah tahu gitu. Harga itu kan akan sebanding dengan nilainya. Walaupun ada harga yang tinggi, tapi kualitasnya itu ya minim-minim aja gitu ada. Kemudian dikarenakan kesadaran masyarakat masih rendah tentang software ERP ini, jadi jadi kita itu jadi ada baiknya itu memilih untuk berinvestasi lebih awal. Perusahaan kita akan bisa lebih cepat berkembang dibandingkan tidak menggunakan software ERP ini dari sekarang. Kemudian yang kedua itu ada karyawan sulit beradaptasi dengan software ERP. Pada setiap perusahaan bisa membawa dampak positif dan juga negatif. Tetapi buat software ERP ini khususnya dampak negatifnya itu karena ada kemungkinan jika tenaga kerja atau karyawan masih belum bisa beradaptasi dengan keberadaan software ERP yang bisa mengakibatkan kinerja perusahaan malah menurun. Jadi orang-orang zaman sekarang itu kita itu pengen adanya sebuah perubahan, tapi di setiap masing-masing individu malah dia itu nggak mau kayak beradaptasi gitu. Dia pengen perubahan tapi dia nggak mau beradaptasi. Itu tuh sebuah penyakit yang harus kita ilangin gitu, yang harus setiap organisasi itu ilangin gitu. Kemudian yang ketiga itu yang terakhir ada sistemnya yang rumit. Karena software ERP ini bisa memenuhi segala kegiatan perusahaan, maka dari itu ada kemungkinan jika kita memiliki kesulitan dalam mengoperasikan setelah kebutuhan konsumen lebih sedikit. Maka dari itu ketika kita sedang memilih software ERP, kita itu bisa membicarakannya dulu dengan perusahaan pembuat ERP, sehingga kita itu lebih mengerti dalam mengoperasikannya nanti. Gitu. Kurang lebih seperti itu kelebihan dan kekurangan sistem ERP. Next-nya nanti kita dijelaskan oleh Kang Agus. Silakan. Ya, terima kasih Mbak Aulia untuk sistem Simeko ini akan aku coba jelasin ya.
Sistem SIMECO. Sistem SIMECO ini dikembangkan untuk mempermudah perusahaan dalam melakukan proses bisnis perusahaan sehari-harinya, sehingga data yang dikeluarkan akan lebih cepat dan akurat. Sistem SIMECO sangat powerful dan mudah untuk digunakan, cocok untuk bidang industri trading, retail, kafe, restoran, properti, agrobisnis, fitness, dan lain-lain. Juga melayani jasa pembuatan software dengan tailor-made untuk kebutuhan spesifik perusahaan. Selanjutnya, tujuan dibuatnya ERP SIMECO ini, yang pertama untuk menghemat biaya. Sebentar Pak ya. Untuk menghemat biaya. Mengapa? Karena sistem ERP ini dikembangkan oleh perusahaan sendiri dengan melibatkan departemen IT, sehingga tidak mengeluarkan biaya untuk membeli software ke pihak ketiga. Yang kedua, mengintegrasikan informasi. Mengintegrasikan informasi di sini, SIMECO, sistem ini tentunya mengintegrasikan informasi yang terrekod pada database yang dapat dipanggil ketika dibutuhkan antara departemen accounting ataupun departemen procurement dan lain-lain ketika membutuhkan data tersebut. Yang ketiga, mengelola pesanan dan persediaan. Pada sistem SIMECO ini dapat menampilkan data-data pesanan atau purchase order yang sedang diajukan dari berbagai departemen, serta data persediaan di stok yang ada di warehouse untuk kebutuhan operasional perusahaan. Yang keempat, membuat berbagai laporan. Di sini biasanya SIMECO itu dibuat untuk membuat laporan keuangan oleh Departemen Accounting. Nah, selanjutnya, sebentar. Nah, berikut tampilan dari aplikasi sistem SIMECO. Sistem SIMECO portofolio tampilan di atas merupakan portofolio dari SIMECO sistem yang dimulai dari tampilan fitness system, koperasi, simpan pinjam, parkir, valet service, klinik sistem, dan masih banyak lagi. Kelebihan dari sistem SIMECO yang pertama powerful. Powerful di sini yaitu satu aplikasi ERP SIMECO untuk semua kebutuhan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kedua, easy to use. Easy to use di sini menjelaskan bahwa aplikasi tersebut mudah dalam mengoperasikannya, sehingga user akan lebih easy to use untuk menggunakan aplikasi tersebut. Yang ketiga, cepat dan akurat. Cepat dan akurat di sini, yang dimaksud cepat dan akurat di sini adalah cepat dalam membuat laporan serta cepat dalam menarik data yang dibutuhkan, dan untuk bisa mengontrol aktivitas user yang menginput ataupun yang merubah suatu laporan. Selanjutnya, dalam SIMECO service ini terbagi melayani jasa pembuatan software untuk berbagai macam aplikasi. Yang pertama, aplikasi akuntansi, keuangan, penjualan, inventory, retail, kafe, restoran, properti, agrobisnis, fitness, dan lain-lain. Service dari SIMECO ini meliputi instalasi dan training, penyewaan aplikasi, file company, dan IT solution. Selanjutnya, SIMECO sendiri sudah digunakan oleh beberapa klien yang sepertinya ada BNI, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Pusat Kebugaran TIK, Cheese Chicken, Camp Travel, SJA, Ambara Hotel, dan SIMECO Inventory Purchase System. Untuk sistem accounting, SIMECO dipakai di perusahaan Arta Inti Pratama, Kemang Nusantara Travel, Triguna Megatama,
isi kreatif Indonesia. Untuk sistem SIMEKO yang digunakan untuk kafe ada Burger and Grill, Hot Planet Restaurant, Urban Pizza, The Holy Grill. Sedangkan untuk klinik Dharma Wangsa Dental Care serta Soul Medical Clinic. Untuk ERP SIMEKO untuk HRD di kliennya PT HI Group serta PT CV Bosi Indonesia. Untuk yang lain-lainnya SIMEKO dipakai juga di koperasi karyawan kelompok Gobel. Untuk demo sistem SIMEKO. Nah, ini tampilan awal dari sistem ERP SIMEKO yang ada di kantor saya. Di sini ada tampilan di sini kita harus memasukkan user ID dan password. Nah, ini menu tampilan awal dari SIMEKO tersebut. Di sini kan terdapat banyak, di atasnya di tab-nya terdapat banyak menunya. Dan di sini bisa terlihat pengguna terakhir dari yang menggunakan aplikasi ini. Di sini ada menu untuk payment, advance, request, settlement, dan lain-lain. Nah, ini bentuk tampilan untuk mengecek pengajuan ke pengajuan budget ke Departemen Finance. Baik, sekian dan terima kasih untuk penjelasan dari kelompok 4, Aulia dan Agus atas tentang menjelaskan tentang ERP SIMEKO ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.